Halo teman-teman, Habibie di sini di channel komputer. Di video sebelumnya saya sudah menyelesaikan form pencarian buku seperti ini. Ini ada drop down menunya, bisa dipilih, dan sudah ada input field untuk pencarian dan ada tombol cari dengan icon loop kaca pembesar ini. Di video ini saya akan meneruskan dengan memulai membuat database bukunya. Dan sudah saya singgung sebelumnya, saya tidak akan membuat database yang dengan bentuk database umumnya, tapi di sini database-nya hanya berupa teks, file teks, yang mana file teks itu adalah file JavaScript, teks JavaScript. Jadi database-nya ini adalah objek objek JavaScript, yang mana nantinya data itu bisa kita cari di sini. Karena rencananya ini database-nya nggak terlalu besar, jadi saya bikin sederhana seperti itu. Oke, untuk file database-nya saya akan membuat file JavaScript. Di sini saya kasih nama databuku.js. Sebagaimana program JavaScript biasanya. Karena saya ingin membuat database data buku, jadi saya membuat variabel var databuku. Dan data buku ini adalah data buku sama dengan objek JavaScript. Objek JavaScript ini array aja, array apa itu variabel array, cari sendiri ya apa itu array di JavaScript. Jadi sistemnya seperti ini. Data buku, kalau saya kasih anggota array misalnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sekarang contoh aja ya ini ya. Terus data buku ini nanti saya include di sini di head, bagian head HTML. Data buku, simpan. Dan ini kalau saya refresh sekarang, saya punya variabel yang namanya data buku. Oh, tidak ada. Bentar. Databuku.js, databuku. Sepertinya harus di empty cache dan hard reload. Saya memastikan sudah ada di sini. Loh, belum ada ya. Oh, harusnya saya include-nya di cari buku ya. Ini saya cut aja dulu. Saya cut, dan harusnya di sini di cari buku.html seperti ini. Terus baru saya refresh, dan seharusnya sekarang saya sudah punya yang namanya variabel data buku. Kalau saya enter, isinya adalah ini array dengan anggota dan dengan 6 member array di dalamnya. Misalnya kalau kita ingin mencari atau mengakses member nomor kedua, yang ini ya, yang angka 2 ini, kita bisa mengetik data buku, kemudian tanda ini, dan kita ketik nomor indeksnya. Kalau kita ingin yang pertama, indeks untuk variable array itu selalu dimulai dari 0. Kalau yang pertama kita ketiknya 0. Kalau kita mau yang kedua, berarti kita ketiknya 1. Nah, seperti itu. Itunya, sederhananya array itu seperti apa. Oke, nantinya saya ingin saya ingin memasukkan objek sebagai member dari array. Objek ini, untuk membuat objek kita pakai tanda ini di JavaScript. Ini objek yang pertama. Saya kasih data buku ini namanya judul ya. Ini kan ada judul, penulis, topik. Judul, cara membuat game, HTML 5 misalnya. Kemudian penulis siapa, kita bikin penulis titik 2, terus nilainya string, penulis Suproto. Terus topik
topiknya HTML5. Ini satu buku. Sekarang kalau saya enter terus saya ketik data buku, harus di refresh dulu ya. Oke, data buku ada satu member, yaitu sebuah objeknya itu apa? Ini objeknya. Objek yang pertama dengan indeks 0, judul, membuat game, penulis, ini topik HTML5. Kalau saya mau tambahkan buku ya, ini saya duplikat saja gini. Belajar PHP dengan mudah, jadi topiknya PHP. Terus saya buat 3 buku misalnya ya, ini tinggal diduplikat. Belajar PHP 30 menit hapus gitu. Kalau saya refresh, data bukunya sekarang update ada 3. Kalau saya mau buku yang ketiga ya, saya ketik data buku, indeksnya nomor 2. Nah, kalau mau saya akses judulnya aja, data buku 2.judul. Kalau mau penulis hapus. Begitu ya. Jadi database-nya yang ini di sini saya buat seperti ini secara manual. Nah, sekarang kita bagaimana caranya kalau kita mengetik sesuatu di sini, maka hasil pencarian itu akan muncul di bawahnya. Saya akan mulai dengan membuat sebuah div. Kita akan membuat div di ini, bukan ini ya, cari buku.html. Di bawah sini, ini kan div si itu ya, form pencarian. Saya bikin di luarnya dulu. Div, saya kasih ID, div ID search result. Nantinya hasil pencarian itu akan tampil di bawah ini, dan saya akan menambahkan on key up event ke input ini. Inputnya di mana? Input mana inputnya ya tadi? Ini input, saya kasih on key up, dan akan saya panggil sebuah function ketika on key up ini terjadi, ketika tombol keyboard ini dilepas on key up. Yang function yang akan kita panggil saya kasih sebut search, cari. Lalu kita akan buat functionnya, function search. Dan di sini saya akan membuat sebuah variabel var search string, apa key gitu aja, key kata kunci yang diketik oleh user itu apa. Di sini saya akan panggil function jQuery selector apa tadi inputnya ini. Input ini harus kita kasih ID search input, ID-nya search input ya, key search input. Saya akan mengakses apa nilai dari input field itu .val. Lalu saya akan melakukan pencarian di antara member-member array data buku itu, apa sih yang cocok dengan kata yang dicari. Nah, di sini saya akan melakukan for loop for var I, variabel I sama dengan 0. I itu, ini for loop ya, I itu kurang dari jumlah anggota variabel array tadi, data buku .length I plus. Nah, setiap kali iterasi
kita akan mengecek data buku dengan indeks I. I ini mulai dari 0 sampai seterusnya, sampai sepanjang anggota yang ada. Data buku.i. Nah, ini sekarang saya coba itu dulu ya, karena ini ada judul, ada penulis, ada topik. Yang pertama saya coba dengan judul dulu. Judul judul. Kalau judul itu kalau kata-kata atau huruf-huruf yang diketik di variabel G ini ada di dalam ini, maka tampilkan dia di bawah ini. Jadi perintahnya jadinya gini, data buku i.judul.index of key. Ini if statement ya, if kalau begitu, kalau ini key ini index of itu menanyakan apakah key ini ada di dalam sini gitu. Kalau hasilnya perintah ini lebih dari negatif 1 berarti ada. Kalau hasilnya kurang dari negatif 1 berarti nggak ada. Misalnya 0, misalnya di bawah 0 ya, negatif 1 sampai bawah. Kalau 0 berarti ada, tapi dia paling awal. Susah jelasinnya ya. Yang jelas seperti ini perintahnya. Kalau dia ada, maka tampilkan judul buku tersebut. Ini saya copy. Si div yang search result ini saya isi dengan data buku tadi. Ini jQuery ya, jQuery apa tadi? Search result, search result dot append. Kita append dengan ini judul. Kita kasih ini div. Nah, seperti ini. Sekarang akan kita coba. Misalnya tadi ada di database kita punya 3 buku ya. Ada game, ada PHP. Coba saya ketik PHP. Oh, dia nggak muncul ya. Sebentar. Kenapa? PHP. Saya cek lagi. Search. Ini key search input search. Coba di sini saya log dulu ya, saya log. Debug.log console.log I. Oke. 1 2 3. Oke, itu berfungsi. Terus ini lognya saya pindah. Di sini saya kasih ada. Coba saya ketik P, tidak ada. Jadi yang terjadi itu ini. Coba ya saya cek lagi di JavaScript itu JavaScript index of
contohnya itu text index of welcome. Udah betul sebenarnya. Text index of key. Search input. Bentar ya. Kata key. Kita coba lagi. P, kata P tidak ada. PHP, kata PHP tidak ada. Diulang. Sekarang kalau saya, ini namanya debugging ya. Jadi kalau kita coding nggak ada masalah, maka kita cari tahu masalahnya apa, itu namanya debugging. Data buku misalnya ini yang 0. Data buku 0.judul.index of game. Oh ya, oke. Ini masalahnya di ini ya, huruf besar dan huruf kecil. Kalau saya ketiknya huruf besar ini P, ya kan, keluar ya, PHP. Kalau saya ketiknya huruf besar, berarti ini index of ini case sensitif. Supaya kita membuatnya case insensitif, tidak sensitif dengan huruf besar huruf kecil, kita harus menconvert semuanya menjadi huruf kecil semua, baru dibandingkan. Jadi di sini setelah key ini yang pertama, saya ubah key itu sama dengan menjadi key to lowercase. Gini ya, coba saya cek ya, to lowercase. Java script to lowercase, ini ya perintahnya, to lowercase text to lowercase. Oke, jadi ini key-nya saya jadikan lowercase, terus si ini data buku judul ini juga saya jadiin to lowercase. Nah sekarang kalau saya cari PHP dengan huruf kecil P, muncul dia hasilnya. Hanya saja masalah berikutnya adalah ketika kita ketik satu huruf lagi atau dua huruf lagi, si ini double di sini munculnya. Nah supaya tidak begitu, caranya setiap kali function search ini dipanggil, kita harus mengkosongkan dulu si search result ini. Jadi di sini saya kosongkan search result.html, kosongin seperti ini. Oke, sekarang saya ketik PHP, muncul ya. Saya ketik menit. Nah, saya ketik game, yang muncul game. Hanya saja ini kalau saya kosongin, kenapa kok ini masih ada? Nah, ini biar kalau ini kosong, ini juga kosong, ya tinggal saja di sini dibikin kondisinya if key sama dengan kosong, terus ini else nya, yang ini kita letakkan di else, terus yang ini baru kita kosongin si itu tadi search resultnya seperti ini. Refresh, kita ketik game, kita kosongin PHP. Nah seperti itu ya, jadi ada game, menit. Prinsipnya seperti itu. Ini untuk mencari judul ya, judul PHP. Tapi kalau kita cari Subroto, nama penulis Broto, tidak keluar karena kita belum coding. Kalau mau cari nama penulis, kita harus klik penulis dulu, lalu kita ketik Broto. Nah nanti saya akan lanjutkan dengan fitur yang itu. Itu saja untuk video yang ini. Terima kasih sudah nonton, sampai jumpa.